Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Okta Yuandira dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan singkat dari mata kuliah geometri bidang, yaitu trigonometri. Studi tentang trigonometri sebagai cabang matematika lepas dari astronomi pertama kali diberikan oleh Nasiruddin Al-Tusi tahun 1201 sampai 1274 lewat bukunya Treatise on the Quadrilateral. Bahkan dalam buku ini ia untuk pertama kalinya memperlihatkan keenam perbandingan trigonometri lewat sebuah segitiga siku-siku, atau hanya masih dalam trigonometri De-Vries. Untuk O'Connor dan Robertson, mungkin ia pula yang pertama memperkenalkan aturan sinus atau di bidang datar. Di Arab dan kebanyakan daerah Muslim, trigonometri berkembang dengan pesat, tidak saja karena alasan astronomi, tetapi juga untuk kebutuhan ibadah. Seperti diketahui orang Muslim, jika melakukan ibadah sholat, harus menghadap ke arah kiblat. Suatu bangunan di kota Mekah pada matematikawan Muslim lalu membuat tabel trigonometri untuk kebutuhan tersebut. Tabel trigonometri pada pembahasan ini diawali dengan perbandingan trigonometri satu sudut pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Nah, gambar tersebut adalah segitiga siku-siku dengan titik sudut siku-siku di C. Panjang sisi di hadapan sudut A adalah A. Panjang sisi di hadapan sudut B adalah B, dan panjang sisi di hadapan sudut C adalah C. Terhadap sudut alfa, sisi A kecil disebut sisi siku-siku di depan sudut alfa. Sisi B kecil disebut sisi siku-siku di dekat atau berimpit sudut alfa. Sedangkan sisi C atau sisi miring disebut hipotenusa. Berdasarkan keterangan tersebut, didefinisikan ada 6 perbandingan trigonometrinya terhadap sudut alfa, yaitu 1. Sin A, panjang sisi siku-siku di depan sudut A dibagi panjang hipotenusa, yaitu A kecil per C kecil. Yang kedua ada cos alfa, panjang siku-siku di dekat atau berimpit sudut A per panjang hipotenusa sama dengan B kecil per C kecil. Yang ketiga ada tan alfa, ya sama dengan panjang sisi siku-siku di depan sudut A besar per panjang sisi siku-siku di dekat sudut A besar, yaitu A kecil per B kecil. Dan yang keempat ada panjang hipotenusa per panjang sisi siku-siku di depan sudut A, yaitu C kecil per A kecil. Yang kelima ada secant alpha, panjang hipotenusa per panjang sisi siku-siku di dekat sudut A besar sama dengan C kecil per B kecil. Dan yang terakhir ada kotangan alfa, panjang sisi siku-siku di dekat sudut A besar per panjang sisi siku-siku di sudut A besar di depan sudut A besar sama dengan C kecil per A kecil. Nah, dari perbandingan tersebut dapat pula ditulis rumus tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa
dan kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa, secant alfa 1 per cos alfa dan cosecant alfa 1 per sin alfa. Nilai perbandingan trigonometri di berbagai sudut kuadran. P adalah sembarang titik di kuadran 1 dengan koordinat X dan Y. OP adalah garis yang dapat berputar terhadap titik asal O dalam koordinat kartesius sehingga sudut XOP dapat bernilai 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, perlu diketahui bahwa OP sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R, dan dengan syarat R lebih besar daripada 0. Nah, berdasarkan gambar tersebut, perbandingan trigonometri baku yang didefinisikan dalam absis X koordinat Y dan panjang OP sama dengan yang pertama ada sin alfa ordinat P per panjang OP yaitu Y per R. Yang kedua ada cos alfa absis P per panjang OP yaitu atau sama dengan X per R. Yang ketiga ada tan alfa sama dengan ordinat P per absis P sama dengan Y per X. Yang keempat ada cosecant alfa sama dengan panjang OP per ordinat P sama dengan R per Y. Yang kelima ada secant alfa panjang OP per absis P sama dengan R per X. Dan yang terakhir ada kotangen alfa yaitu absis P per ordinat P atau X per Y. Nah, dengan memutar garis OP maka sudut XOP sama dengan alfa yang terletak di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 seperti pada gambar tersebut. Atau itu adalah tabel tanda nilai ke-6 perbandingan trigonometri yang saya sebutkan tadi. Rumus perbandingan trigonometri sudut yang berelasi. Sudut-sudut yang berelasi dengan sudut alfa adalah sudut 90 derajat, 80 derajat, 360 derajat, dan min alfa derajat. Dua buah sudut yang berelasi ada yang diberi nama khusus, misalnya penyiku atau komplement, yaitu untuk sudut alfa derajat dengan 90 derajat min alfa, dan pelurus atau suplemen untuk sudut alfa derajat dengan 180 derajat sampai alfa. Contoh penyiku sudut 50 derajat adalah 40 derajat, pelurus 110 derajat adalah 70 derajat. Nah, misalkan dari gambar tersebut perbandingan trigonometri untuk sudut alfa dengan 90 derajat sampai alfa. Dari gambar tersebut diketahui titik P1 yaitu X1, Y1, bayangan dari P, X, dan Y. Akibat pencerminan garis Y sama dengan X, sehingga diperolehlah
sudut XOP sama dengan alfa dan sudut XOP1 sama dengan 90 derajat sampai alfa. Nah, yang B X1 sama dengan X dan Y1 sama dengan Y dan R1 sama dengan R. Dengan menggunakan hubungan di atas dapat diperoleh yang pertama sin 90 derajat sampai apa? Y1 per R1 sama dengan X per R atau sama dengan cos alfa. Yang B cos 90 derajat sama dengan X1 per R1 sama dengan Y per R atau sin alfa, dan tan 90 derajat yaitu Y1 per X1 sama dengan Y per X atau kotangen alfa. Nah, dari perhitungan tersebut maka rumus perbandingan trigonometri sudut alfa dengan 90 derajat dapat dituliskan dengan yang pertama sin 90 derajat sama dengan cos alfa, cos 90 derajat sama dengan sin alfa, tan 90 derajat sama dengan kotangen alfa, cosecant 90 derajat sama dengan secant alfa, secant alfa sama dengan cosecant alfa, kotangen 90 derajat sama dengan tan alfa. Yang selanjutnya ada menentukan koordinat Kartesius dan koordinat kutub. Cara lain dalam menyajikan letak sebuah titik pada bidang XY selain koordinat Kartesius adalah dengan koordinat kutub. Pada gambar tersebut, pada koordinat Kartesius dapat disajikan dalam koordinat kutub P yaitu R dan alfa. Jika koordinat kutub P R alfa diketahui, koordinat Kartesius dapat dicari dengan hubungan cos alfa sama dengan R X per Y, X per R mendekati menjadi X R cos alfa, sin alfa Y per R menjadi R sin alfa. Nah, soal penerapan rumus trigonometri yaitu misalkan dua buah tegangan pada arus bolak-balik mempunyai harga P1 200 sin 120 dan P2 200 sin 210 derajat. Berapa V total dari V1 dan V2? Nah, solusinya V total sama dengan V1 plus V2 yaitu 200 sin 120 derajat plus 200 sin 210 derajat sama dengan 200 setengah akar 3 sin 120 derajat itu setengah akar 3 dan ditambah 200 sin 210 yaitu min setengah, maka didapatlah hasil 100 akar 3 min 100. Nah, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.